Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Engkau yang sungguh tulus menerima setiap kami, Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan
Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara renungan harian. Dan satu hal sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, segala kegiatan kita, segala kegiatan rutinitas kita hari ini, kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini boleh kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami bisa melihat bahwa karya Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini sebelum kami melakukan segala kegiatan kami pada hari ini, kami akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya akan melanjutkan khotbah saya yang kemarin, di mana sesuai dengan Lukas pasal 18, Lukas pasal 18 di dalam ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Nah, ini satu hal yang indah yang kita harus ingat, bahwa memang segala-galanya kita sangat terbatas, kemampuan kita, kekuatan kita, daya pikir kita, kesehatan kita, tenaga kita, semuanya sangat terbatas. Oleh karena itu di dalam keterbatasan kita hari ini, kita harus percayakan hidup kita terus bergantung kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dengan jelas, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat hari-hari ini satu hal yang indah yang harus kita lihat dengan jelas, bahwa kehidupan manusia tiada hari tanpa persoalan, tiada hari tanpa masalah, tiada hari tanpa pergumulan, tiada hari tanpa air mata. Tetapi hari ini sudah kasih Tuhan, bisakah atau mampukah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa contoh-contoh di Alkitab yang kemarin kita telah singgung dalam Bilangan pasal 11, saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat 31-32. Itu dengan jelas bagaimana karya Tuhan yang luar biasa untuk bangsa ini. Di mana awalnya Musa pun secara logika mungkin dia bingung, gimana dia harus menghidupi bangsa yang begitu besar, 600.000. Ya, berapa banyak makanan yang harus disediakan oleh Musa, berapa banyak sapi lembu sudah kasih Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas bahwa di dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai dengan ayat 32 itu dengan jelas, melalui peristiwa angin itu, burung-burung puyuh dihantarkan Tuhan ke kemah-kemah bangsa Israel. Nah, saudara, berbicara tentang angin itu gak masuk akal. Bagaimana angin digerakkan oleh Tuhan untuk mengumpulkan burung-burung puyuh itu, saudara. Saya teringat, saudara kasih Tuhan, seperti salah satu jemaat Pak Dharma Yangsa. Pak Dharma Yangsa ketika dia lihat kos-kosannya itu 6 lantai, saudara. Ya, 6 lantai baru diberkati. Ya, besoknya ada peristiwa kebakaran yang sangat dahsyat di Petamburan, Gang Perikanan, Bapak Ibu. Saudara masih ingat Perikanan Petamburan? Saudara, itu kebakaran yang hebat.
Tetapi Pak Dharma yang saat ini udah almarhum dianjurkan oleh istrinya, dia tidak takut, dia tidak gentar, meskipun cuma nyebrang aja saudara. Ya, jadi depan dia itu udah kebakaran hebat. Tapi dia percaya Tuhan sanggup menghentikan api itu. Seberangnya itu nggak luas, cuma satu mobil udah seberang-seberangan. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ternyata hebat. Tuhan memutar arah angin. Ya saudara, arah angin yang seharusnya menjorok ke tempat kos Pak Dharma, diubah arah angin itu menghadap ke JDC, ke lapangan Jakarta Design Center. Bukan itu saja saudara, hanya angin itu yang selanjutnya Tuhan memberikan hujan. Nah hujan itu memang luar biasa, sudah tidak lebat, tapi hujan itu dan arah angin itu membuat api itu sedikit padam dan akhirnya pemadam kebakaran pun tiba. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Sudahkah kita bergantung penuh kepada Tuhan? Secara logika Musa pun bingung gimana harus makan. Mereka dengan orang yang banyak itu memberi makan saudara. Musa bingung. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menegaskan, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Contoh yang kedua saudara, yang di Alkitab dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar saudara. Ya Filipus lihat kenyataan, Alkitab mencatat ada 5.000 orang. Gimana kalau 200 dinar itu saudara, itu tidak akan mencukupi. Tidak akan mencukupi dengan 5.000 orang itu. Tapi ada hal yang unik yang saya lihat di sini. Ternyata kehadiran Yesus di tengah banyak orang saudara, bukan hanya sekedar berkat rohani yang mereka terima, tetapi berkat jasmani pun Tuhan lihat mereka. Jadi Tuhan tahu mereka sedang lapar. Nah ini hebatnya Tuhan. Jadi Alkitab mencatat memang benar saudara, janganlah kita khawatir. Ketika kita ambil keputusan untuk mengikut Tuhan, ketika kita ambil keputusan untuk mengiring kepada Dia, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia, jangan sampai hidup kita diwarnai dengan kekhawatiran. Sebab kekhawatiran sehasta saja pun tidak akan mengubah segala-galanya, tidak saudara. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, kecemasan. Mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan. Mereka diberkati dengan firman, tetapi Tuhan sangat memperhatikan mereka. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata kepada Filipus, nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam menghadapi masalah seperti Filipus, yang kita alami seringkali kita melupakan kemahakuasaan Allah. Sehingga muncul pemikiran atau logika sebagai manusia, ya saudara, yang bertentangan membatasi kuasa Tuhan. Bagaimana bisa akan ada jalan keluar? Bagaimana mungkin
nonsen tidak akan mengubah keadaan. Nah ini saudara, seringkali logika kita main. Coba belajar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan pun tidak lepas dari kekurangan. Tidak lepas. Tata bahasa dan lain sebagainya. Tapi saya percaya saudara, ketika kita bergantung itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan beracara. Saya cuma minta sama Tuhan hikmat dari Tuhan. Setiap kali membawa renungan Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, saya yakin saudara, kita semua diberkati Tuhan. Nah, sebagaimana Filipus pun seperti itu. Filipus menghadapi banyak orang, dia ringu. 200 dinar aja belum cukup. Tetapi sekali lagi saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan mengerti akan mereka. Sehingga mukjizat terjadi melalui 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara bayangkan, 5 roti dan 2 ekor ikan itu diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ada satu keunikan yang indah ketika mereka menyadari ketidakmampuan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak ada kuasa power. Dan akhirnya 5 roti dan 2 ekor ikan itu diberkati di tangan Yesus. Dan mukjizat sedang terjadi. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan hari ini. 2 contoh ini, 2 hal yang kita baru saja perhatikan. Kalau Musa diberkati dengan berkat yang luar biasa, Tuhan sediakan burung puyuh, laut terbelah menjadi 2. Bahkan pada waktu mereka masuk ke daerah Elim, air pahit diubah menjadi manis. Saudara yang kasih Tuhan, di sumur Mara itu, di Elim, itu bisa terjadi saudara, dari batu muncullah 7 mata air, itu di Elim sudah kasih Tuhan. Mukjizat terjadi. 2 tempat itu yang membuat mereka diberkati Tuhan. Demikian juga dengan 5.000 orang, itu belum termasuk ibu-ibu anak-anak saudara, diberkati dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Oleh karena itu hari ini saudara, satu pelajaran yang indah. Bisakah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Hidup kita, kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, akan menjadi segala sesuatunya menjadi indah. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk saudara. Dia melihat kita. Dia mengasihi saudara. Dan mukjizat akan terjadi ketika kita percayakan hidup kita penuh kepada Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini ada suatu hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Kami bawa hamba-Mu Bapak Siregar, Tuhan berkati. Kami percaya tidak ada struk susulan. Tuhan jamah, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat istri Dion yang sebentar berapa saat akan operasi Tuhan, karena di rahimnya ada miom Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya operasi akan berjalan baik. Operasi akan berjalan dengan baik. Tuhan pakai para dokter, para medis.
Tuhan diberkati, tenaga kesehatan diberkati, alat-alat kedokteran diberkati, obat-obatan diberkati, sehingga kami akan mendengar kabar sukacita. Tuhan berkati dengan berkat kekuatan buat Pak Dion yang ada di Pamulang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Oscar. Tuhan berkati, ada pemulihan yang luar biasa akan terjadi buat Pak Oscar. Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit yang terbuka. Tuhan sanggup memberikan terobosan-terobosan yang baru, sehingga Pak Oscar akan melihat satu karya yang indah yang Tuhan berkati. Demikian untuk Ibu Miranda, diberkati Tuhan, sehat sempurna, bahkan pertumbuhan rambut di kepala boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga serahkan Matthew Kevin, diberkati Tuhan. Kami percaya universitas yang baik yang Tuhan sediakan buat Matthew Kevin, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami serahkan Ibu Cecilia bersama Pak Edwin, diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami berdoa buat Pak Mul, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan Pak Mul diberkati bersama Ibu Lili, bahkan perusahaannya juga diberkati. Jojo bersama Felicia diberkati, Oma Opa diberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap optimis bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh iya saudara, saya umumkan nanti malam kembali kita ada program Instagram ya, live Instagram jam 7:30 sampai 8:30 malam. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali kita berjumpa nanti malam saudara. Selama 1 jam kita akan buka live Instagram kembali dalam acara Pendeta Surya Rapali. God bless you, Tuhan berkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.